Berlatar di sebuah kota terpencil yang terletak di padang gurun dan dikelilingi bukit bebatuan, kisah akan berfokus pada dua orang sahabat, ada Val dan Bas, tidak pakai betot. Mereka berdua berprofesi sebagai seorang tukang yang bekerja serabutan seperti memasang pagar kawat, menyedot WC, dan membuang barang-barang rongsokan milik warga kota kecil di sana. Sepulangnya bekerja, Val dan Bas bertemu dengan seorang mahasiswa geologi bernama Ronda, pakai R, tidak pakai H. Dia bertanya tentang apakah di sini ada semacam penggalian atau pertambangan karena dirinya menemukan getaran bumi yang aneh yang berhasil tertangkap oleh alat pengukur getarannya, di mana Bas menjawab bahwa wilayah ini adalah area mati yang tidak ada satupun aktivitas industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Val dan Bas pun pergi ke minimarket milik seorang pria Asia bernama Walter Chang, di mana minimarket ini merupakan pusat perbelanjaan satu-satunya yang ada di kota kecil ini. Di situ Val dan Bas bertemu dengan Bert dan sang istri, yang di mana mereka berdua adalah pasangan yang hobi berburu dan mengoleksi senjata api. Sementara itu kita akan melihat Ronda sedang berkemas untuk pulang, di mana terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika tanah tiba-tiba bergetar dan ada sesuatu yang kukurumuyan tepat di dalam bawah tanah dan... Kembali ke Val dan Bas yang sedang dalam perjalanan, mereka berdua melihat ada si tukang listrik yang sedang asik duduk di atas tower, yang karena penasaran Val pun naik ke atas dan ternyata si tukang listrik tersebut ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Salah satu warga pun mengatakan jika si tukang listrik bukan mati karena serangan jantung atau tersengat listrik, melainkan karena dehidrasi, yang dari kondisi jasadnya si tukang listrik sudah diperkirakan berada di sana 3-4 hari dan terus bertahan di sana sampai dehidrasi dan akhirnya meninggal dunia. Entah apa yang membuatnya tidak mau turun atau sesuatu apa yang sedang dia hindari di bawah, entahlah, hanya Samsul yang tahu. Dari sini mulailah terjadi serangkaian kejadian misterius yang membuat sebagian warga kota kecil ini meregang nyawa, dimulai dari seorang abah peternak yang dikejutkan dengan domba-domba peliharaannya yang ketakutan, hingga membuat si abah sendiri tewas dengan cara yang mengerikan. Selanjutnya ada dua orang pekerja jalan yang kaget saat darah tiba-tiba keluar dari dalam tanah, disusul dengan diseretnya dia hingga ke atas bukit, yang ketika rekannya menyusul, tiba-tiba... Kembali ke Val dan Bas yang lagi-lagi harus dibuat terkejut saat melihat ternak si abah sudah mati dengan tubuh tercabik-cabik, disusul dengan penemuan si abah sendiri yang tewas dengan kepala terkubur di dalam tanah, sehingga mereka berdua langsung pergi ke toko Walter untuk meminjam telepon dan memanggil pihak kepolisian. Karena semua telepon di kota ini mati, Val dan Bas memutuskan untuk langsung mendatangi kantor polisi yang jaraknya lumayan jauh dan terletak di luar kota kecil ini, di mana perjalanan mereka terhenti ketika jalur yang dilalui tertutup reruntuhan batu dan penemuan jasad dua pekerja jalan yang mati oleh sesuatu yang masih misterius. Ketika sedang memutar balik, Val tak sengaja menabrakkan bagian belakang mobilnya yang membuat ban selip dan susah untuk melaju. Yang saat sudah sampai kembali ke kota, mereka semua dikejutkan dengan penemuan sesosok makhluk misterius yang menggigit bagian bawah mobil, di mana makhluk tersebut nampak seperti cacing keular-ularan, tapi memiliki bentuk dan ukuran yang sangat tidak wajar dan lebih condong ke undur-undur. Singkat cerita, malam pun poek. Kita akan dibawa ke seorang dokter satu-satunya di kota tersebut, di mana beliau dan sang istri sedang bersantai tanpa mengetahui jika ada makhluk atau monster yang sedang berkeliaran di bawah tanah, sampai ketika lampu tiba-tiba mati, barulah mereka menyadari jika generatornya sudah lenyap. Dan yang terjadi selanjutnya,
Ya, si dokter pun ditarik masuk ke dalam tanah sementara istrinya segera masuk ke dalam mobil dan tidak ada kesempatan baginya untuk selamat karena makhluk tersebut tidak hanya bisa menenggelamkan seonggok manusia, melainkan juga sebuah mobil yang bisa dengan begitu mudahnya makhluk itu tenggelamkan. Comeback again to Val dan Buzz dan warga kota yang masih tersisa. Mereka sekarang benar-benar terisolir setelah komunikasi ke dunia luar benar-benar terputus, sehingga mereka akhirnya menemukan solusi lain, yaitu dengan mengirim Val dan Buzz pergi ke perkotaan terdekat dengan cara menunggangi kuda. They could ride to Bixby. That's not bad. My Model 70. It's 375 H&H mag. Dalam perjalanan mereka berdua menyempatkan mampir ke Pak Dokter dengan maksud untuk memperingatkan agar jangan berkeliaran di luar sembarangan. Namun hal itu sudah terlambat setelah mereka menemukan mobil milik beliau terkubur dengan lampu yang masih menyala. Sadar bahwa makhluk ini bahkan bisa menenggelamkan benda sebesar mobil, Val dan Buzz pun segera memacu kudanya agar bisa cepat keluar dari gurun ini. Namun di tengah jalan, kuda mereka pun tiba-tiba dibuat panik sehingga... Ya, untuk pertama kalinya mereka bisa menyaksikan secara langsung bagaimana makhluk ini menangkap mangsanya dan mereka berdua sangat dibuat terkejut saat melihat bebenguk atau bebentukan makhluk ini untuk pertama kalinya, di mana tubuh ular memanjang yang sempat terbawa mobil mereka tempo hari tidak lebih dari hanya sekedar lidah si makhluk tersebut. Dan tiba-tiba... keberuntungan terjadi tatkala mereka berdua tak sengaja telah membunuh makhluk tersebut. Yang tak lama muncullah si Ronda yang kebetulan ada di sana. Dia mulai memeriksa tubuh makhluk itu dan menyimpulkan jika duri yang ada pada tubuhnya lah faktor yang membuat makhluk ini bisa bergerak sangat cepat di dalam tanah. Namun yang membuat Ronda ketakutan adalah setelah melihat data-data dari alat pengukurnya yang dari beberapa titik getaran, Ronda memperkirakan jika masih ada 3 makhluk lagi di gurun ini. This thing had sensors tripping all over the place. No. The way I figure it, there are 3 more of these things. What? Saat itulah alat pengukurnya tiba-tiba menangkap ada getaran yang semakin mendekat, di mana mereka bertiga segera naik ke atas bebatuan yang merupakan satu-satunya tempat aman yang tidak bisa dijangkau oleh makhluk tersebut. At least he can't climb. Menggunakan kayu tinggi, mereka bertiga pun loncat dari satu batu ke batu yang lain dengan maksud agar bisa sampai ke mobil milik Ronda yang sedang terparkir tak jauh dari lokasi tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga pun kembali dengan selamat ke toko milik Abah Walter, di mana Ronda yang seorang mahasiswi geologi pun ditanyai mengenai sasakala atau asal-usul makhluk tersebut. Namun karena makhluk ini tidak terdaftar dalam satwa flora dan fauna, mereka tidak bisa mengetahui spesies jenis apa makhluk tersebut. Tak lama, mereka pun dikejutkan dengan teriakan seorang bocah bernama Melvin yang sedang ketakutan di atas tiang dan... Ya, makhluk itu muncul kembali dan hampir menggigit si Val. Beruntung dia berhasil selamat setelah masuk ke dalam toko. Yang ketegangan belumlah selesai sampai di sini setelah mereka menyadari jika Mindy, si bocah perempuan yang sedang asik main loncat-loncatan tepat di atas permukaan tanah. Dengan cepat Val pun berlari dan berhasil menyelamatkan si bocah. Namun selama mereka masih berada di atas tanah, makhluk tersebut bisa dengan mudah mengetahui posisi mereka semua. Dan hal itu terbukti ketika Ronda hampir mati ketika kawat duri melilit kakinya. Yang karena panik, Ronda pun nekat melepaskan lancingannya dan segera lari masuk ke dalam toko. Saat sedang mengobati Ronda itulah mereka semua akhirnya sadar jika makhluk ini hanya bisa mendeteksi getaran alias tremors, sehingga saat freezer milik si Abah Walter bergetar, Val dan Buzz pun segera mematikannya untuk mencegah makhluk itu terpancing getarannya. Tetapi
Ya, makhluk itu berhasil menangkap Mbah Walter dan memakannya hidup-hidup, di mana mereka semua yang ada di dalam toko harus berjuang habis-habisan setelah makhluk tersebut mengetahui posisi mereka di dalam sana. Semua orang pun berhasil selamat setelah naik ke tempat yang lebih tinggi, di mana Bert dan sang istri yang baru saja pulang berburu pun dikejutkan dengan semua warga kota yang berada di atap rumah. Tak lama mereka pun dihubungi oleh Val dan Buzz bahwa ada makhluk tanah yang sedang menuju ke arah mereka dan diminta untuk segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Tak paham apa maksudnya, Bert dan sang istri justru malah mengambil senjata api mereka masing-masing dan tiba-tiba muncullah makhluk tersebut dengan cara mendobrak tembok sehingga mereka berdua langsung menembakinya. Tak mempan dengan senjata biasa, Bert pun mengambil senjata gajah dengan peluru sebesar timun Jepang, di mana peluru gajah tersebut pun akhirnya bisa membunuh si monster, sehingga sekarang tinggal sisa 2 makhluk lagi yang harus mereka khawatirkan. Makhluk tanah ini ternyata tidak hanya memiliki ukuran yang sangat besar tetapi punya kecerdasan yang tinggi. Hal itu terbukti saat kedua makhluk ini mencoba merobohkan pondasi bangunan yang ketika mereka tidak bisa menggulingkan struktur yang berukuran besar, makhluk ini pun menggulingkan satu orang, kita panggil saja si Om, yang jatuh tepat ke atas permukaan tanah. Beliau pun naik ke atas ban bekas yang tentu saja itu tidak cukup untuk membantu sehingga Val kembali menghubungi Bert untuk menjemput mereka semua menggunakan mobil miliknya, di mana makhluk ini nampaknya bisa memahami situasi tersebut dan dengan cerdiknya mereka menghancurkan mobil milik si Bert. Saat itulah Buzz memiliki sebuah ide untuk membawa semua orang menggunakan bulldozer, di mana mereka perlu pengalihan perhatian untuk Val bisa sampai ke bulldozer tersebut, dan Pak Samsul punya rencana sendiri dengan menghidupkan ATV-nya supaya makhluk-makhluk tersebut teralihkan perhatiannya. Sambil tipe paletot, Val pun dengan cepat lari menuju posisi bulldozer, di mana saat ATV-nya terguling, saat itulah makhluk tersebut menyadari jika dirinya sedang diwaduli, sehingga Val harus segera diam dan jangan bergerak sedikit pun. Melihat Val dalam bahaya, Ronda pun berinisiatif untuk menarik perhatian makhluk itu dengan membocorkan pipa air, di mana saat posisinya sudah aman, Val pun segera menghidupkan bulldozernya dan siap untuk menjemput semua orang yang ada di sana. Bert dan istri sendiri sedang membuat semacam peledak yang terbuat dari bahan rumahan, dan tak lama muncullah Val dan kawan-kawan yang bermaksud untuk menjemput mereka juga. Setelah semua orang berhasil dievakuasi, kini saatnya mereka pergi ke Bukit Bebatuan yang jaraknya lumayan jauh, tapi meski begitu mereka insya Allah aman selama berada di bulldozer lapis baja ini. Hanya beberapa kilometer lagi menuju bukit, mereka semua dikejutkan ketika buldozernya terguling, yang ternyata itu adalah ulah si monster yang dengan cerdiknya membuat sebuah jebakan sehingga nyawa mereka kembali harus terancam setelah si monster diketahui bermaksud untuk menenggelamkan bulldozer tersebut. Menggunakan peledak yang dibuat dadakan, Bert terbukti berhasil menakuti si monster karena suara ledakan yang dihasilkan membuat getaran yang cukup hebat, yang kita tahu monster ini sangat sensitif terhadap getaran. Dengan peledak itu juga lah mereka berencana lari ke bebatuan terdekat, di mana saat si monster lari, mereka langsung turun dari bulldozer dan segera ngabecir lari ke atas bebatuan. Alright, let's go! Oh, there you go. Go, go, go! Pada akhirnya terjadi sedikit percekcokan di antara Bert dan Val ketika ide untuk pergi ini harus berakhir dengan terjebaknya mereka semua di atas batu. Mungkin nasib mereka akan berakhir sama seperti si tukang listrik yang mati kehausan selama 3 hari di tiang listrik, sehingga Bert yang punya stok makanan di rumahnya pun menyesal tidak bertahan saja di rumahnya.
Beberapa jam berlalu, mereka semua tidak melakukan apa-apa sama sekali, tanpa air dan tanpa makanan. Saat itulah muncul sebuah ide untuk mengalahkan si monster dengan cara menggunakan pancingan layaknya ikan, di mana mereka menggunakan bom yang diikatkan ke tali, lalu dilempar dan ditarik perlahan supaya si monster menganggap jika bom tersebut adalah manusia. What the hell you use it for? My cannon. There's one. Straight out front. Setelah mengetahui posisi si monster, Bas pun melemparkan bomnya dan menariknya secara perlahan, yang ketika si monster memakannya, tiba-tiba ya, mereka akhirnya berhasil membunuh satu monster, sehingga sekarang tinggal tersisa satu monster lagi yang harus mereka bunuh dengan cara yang sama. Kali ini giliran Val yang melempar. Dia melakukan semuanya dengan benar, persis seperti yang dilakukan oleh si Bas. Namun si monster yang cerdik rupanya menyadari jika ini adalah sebuah jebakan dan mereka semua nyaris saja mati oleh ledakan tersebut. Beruntung semua orang langsung paburencai dan punya respon cepat untuk menghindar. Namun masalahnya sekarang adalah Val, Bas, dan Rhonda terlalu jauh menghindar alias berada di atas permukaan tanah, sehingga saat si monster muncul, mereka bertiga pun harus berdiri diam tanpa bergerak sedikit pun. Bert dan kawan-kawan pun membuat suara berisik untuk mengalihkan perhatian, tetapi Val yang sadar akan kecerdikan si monster ini pun sudah mengetahui jika si monster ini semakin lama semakin cerdik, beradaptasi, dan semakin belajar dari kesalahan, sehingga Val mengajak Bas dan Rhonda untuk lari ke tepi jurang karena dirinya sudah punya rencana khusus untuk mengakhiri ini semua. Di detik-detik krusial itulah Val terus berdiri sambil melemparkan bom tepat ke belakang si monster yang memang ditujukan untuk membuatnya kepanikan, di mana saat si monster hampir mendekatinya, Val pun langsung loncat ke samping dan setelah semua berakhir, kota kecil di padang gurun ini pun kembali aman seperti sedia kala, untuk sementara waktu tentu saja, karena si monster yang masih kerabat dekat undur-undur ini pun akan datang kembali dan meneror Anda semua di film selanjutnya. Tamat.